Nerangaken suf'ah. Suf'ah itu secara gampangnya kalau bahasa Jawanya ngejoki rego. Kalau bahasa Indonesianya itu bisa dikatakan hak membeli secara paksa. Babu suf'ati utawi iki kubab kang nerangaken hukum ngejoki rego. Tasbutu fil musa'i min aqari munqasimin maktabi'il qarari la fi bina'in arduha muhtakarah faya kamangkulin wala musta'jarah. Kalau la tasbutu fi bina'in mustaqin wa tasbutu tetep apa suf'ah fil musya'i ing dalem sekutonan min akori mungkosamin atau min akorin saking pengkarangan mungkosamin kang den bagi ma'atabi'il qarori ing dalem maktabi'il qarori ing dalem semertane anute perkara kang tetep. Enaknya apa ini ihtakaro biar paham. Sebentar. Ya, mungkasimin maktabi'il qarori la fi bina'in ora ing dalem bangunan arduha kang utawi bumine bina iku muhtakaratun ya iku den dikuasai secara sepihak wala mustajaratun lan ora den sewa. Fahia moko utawi arat iku kamangkulin iku kaya oleh perkara kang iso dipindah ngene ya. Bidaf'i misli samanin au badli qimatihi au bi qimatihim bi awa mahri misli bidaf'i misli samanin kelawan maringno sepadane rega au badli qimatin utawa maringaken kimai inbi'a ing dalem mangsane dendol apa mabek wa mahri misli lan ing dalem mahar misil an usdika ing dalem nalikane den mahari sapa wong wadon lakin alal fauri tetapine ing atase age-age khusus nentokno sapa sira ing suf'ah li syuraka ing dalem sebagiane wong kang maring sebagiane wong kang sekutonan bi qadri milkil khisasi ing dalem kadare kepemilikane pira-pira bagian ya. Jadi suf'ah itu ada lagi enggak? Enggak ada. Ya, jadi suf'ah itu berlaku pada berarti suf'ah itu adalah percabangan hukum dari hukum syirkah ya gitu ya. Percabangan hukum dari hukum syirkah. Ya. Percabangan hukum dari hukum syirkah kalau di sini ya,
kalau di sini hanya pada soal tanah gitu ya, hanya pada soal pekarangan yang disirkai. Ya, kita tahu kemarin syarat-syaratnya sirkah ada banyak. Salah satunya mencampurkan sebuah barang, memiliki sebuah barang dengan tujuan bersama dan tidak dapat dibedakan secara dzatiyah mana bagianku, mana bagianmu. Wis. Lah, syuf'ah itu ada ketika memang salah satu dari dua orang ini menjual bagiannya kepada orang lain. Misalnya, mana Daniel ada sik ngatur. Ya, misalnya ada apa namanya? Daniel mana ini? Mas Torik. Ya, misalnya ada 3 orang ya. Misalnya ada 3 orang. Ada 3 orang, saya, Kois sama Daniel, gitu ya. Saya, Kois sama Daniel. Kois dan Daniel ini memiliki satu petak tanah kepemilikan bersama. Di tengah-tengah kepemilikan bersama ini, kemudian si Kois, gitu ya. Si Kois menjual tanah bagiannya, berarti kan 50-50 kan, gitu kan misalnya. 50-50. Kois dan Daniel punya saham 50% dan Daniel punya 50% di tanah itu. Gak tahu tapi mana, apa yang depan, apa yang belakang, apa yang kanan, apa yang kiri, gak ada. Gak tahu. Terus Kois dengan sepihak menjual tanahnya kepada orang lain, berarti kepada saya. Ya, Kois menjual tanahnya ke saya. Ya wes, aku kan gak ngerti apa-apa. Ya wes, oh ya iki Mas, aku punya tanah tapi tak jual setengahnya ini. Saman mau beli? Ya mau beli. Saya jadinya beli ke Kois. Daniel sebagai mitra sebelumnya merasa kecewa, loh kok saman dol ke orang lain. Ya, misalnya kekecewaan Daniel ini mau diprotesi, ya maka Daniel boleh membeli secara paksa tanah yang sudah dijual ke aku. Mariono Daniel ketemu aku, Mas, aku kepingin syuf'ah. Ya, Mas, aku kepingin syuf'ah. Aku ingin membeli secara paksa tanah yang Kois beli, tanah yang Kois jual ke sampean. Nah, saya sebagai pihak ketiga gak bisa nolak syuf'ah ini. Ya, gak bisa nolak syuf'ah ini. Aslinya seperti itu yang benar. Ya, jadi saya mau tidak mau harus menjual tanah saya kepada si Daniel. Nah, dengan apa? Dengan harga serupa yang disepakati saya sama Kois. Bidaf imis lisamanen au badli qimatihi. Nah, wes. Atau misalnya tanah yang dijual itu pada akhirnya merupakan mahar misil, merupakan sebuah mahar. Ya, ini Kois mau menikah gitu ya. Kois mau menikah, akhirnya punya tanah kongsian sama Daniel, mau menikah dan setengah tanahnya dijadikan mahar gitu ya. Sama Kois dijadikan mahar. Katakanlah tanahnya 200 juta, berarti setengah-tengah 100 jutaan. Berarti maharnya Kois bagi perempuan yang akan dinikahi Kois sama dengan setengah petak tanah yang berharga 100 juta gitu ya. Daniel tiba-tiba ngerti loh, kok maharnya pakai tanah milik kita berdua, Yis. Oh, berarti aku mau syuf'ah. Nah, aku mau syuf'ah ke istrinya sampean. Berarti Daniel urusannya sama istrinya Kois. Lah, karena ini adalah sebuah mahar ya, maka tidak serta-merta tanah yang akan dibeli kembali oleh Daniel itu pakai harga 100 juta sebagaimana sebagaimana nominal tanah tersebut, tapi cukup pakai mahar misil. Mahar misil itu apa? Mahar misil itu adalah mahar standar bagi harga standar sebuah mahar yang diperuntukkan untuk seorang perempuan. Misalnya perempuan yang dinikahi Kois itu mbaknya gitu ya, atau adiknya, mbaknya itu maharnya 1 juta.
gitu ya, maharnya 1 juta. Ya wes, berarti tanah yang harganya 100 juta itu karena dijadikan mahar dan Daniel ingin menggunakan hak sufahnya, maka cukup menebus 1 juta saja. Wes. Nah, tapi adanya hak suf'ah ini harus dilakukan secara faur atau to the point. Jadi langsung ketemu ketemu saya sebagai orang ketiga atau ketemu istrinya Kois tuh langsung, gak usah basa-basi. Iki winginane piye? Gak usah kayak ngono langsung. Mbak, saya kepengen hak suf'ah. Saya kepengen suf'ah untuk tanah yang dijadikan sebagai mahar. Harus langsung itu, gak usah basa-basi ngalor ngidur, gak perlu. Lek basa-basi dan segala macem, misalnya sampai rong dino ketemu, wis ketemu sedino tapi kok gak suf'ah, maka hak suf'ahnya gugur atau batal. Lah, hak suf'ah ini hanya berlaku bagi presentasenya. Maksudnya gimana? Ketika misalnya yang berserikat itu bukan cuman 2 orang tapi 10 orang misalnya gitu ya, 10 orang, maka ketika misalnya jangan 10 orang ya, terlalu sulit, 4 orang ya, 4 orang punya satu petak tanah. Kok 1 orang ini menjual dengan diam-diam tanpa sepengetahuan 3 orang kepada orang lain, kepada pihak kelima berarti ya, kepada pihak kelima. Maka si si 3 orang ini berarti memiliki hak suf'ah untuk membeli 1/3 berarti ya, membeli 1/3 dari tanah yang sudah saya beli. Nah, misalnya 2 orang tidak mau suf'ah, ya wes, berarti saya pada akhirnya punya 2/3 ya, punya misalnya 1/4, nanti dibagi lagi menjadi 1/3 ya, karena yang minta hak suf'ah hanya 1 orang, ya wes, saya melelakan bagian 1/3 yang saya beli kepada orang yang minta hak suf'ah. Pokoknya sesuai dengan prosentasenya atau kadarnya, itu namanya suf'ah. Wes, babul kirodi utawi iki kubab kirot atau apa ya, bagi hasil ya, kirot itu secara mudahnya kayak gitu. Sohasah opo kirot bi izni malikin kelawan idine wong kang sing miliki, lil amili kedue wong sing amil, fi matjarin ing dalem berdagang, uyina kang den tertontokno opo nakdul hasili opo welonjone perkara sing hasil. Wa atlaqa lan mutlakno sapa malik atas rifa ing tasarruf au fima utawa ing dalem barang ya kang umum apa wujuduhu apa wujude mah, la kasyira binti wa ora kaya tuku anak atau budak anak sak ibuke. Ghaira muqaddarin kang sakliyane den tertentokno limuddatil amali maring mongsone ngamal kasanatin koyok setahun. Wa iyu alik lan lamun nak leki atau gantungno sapa malik hu ing amal atau ya hu ing amal batola moko batal apa kirot ya, maklum majus in hale dan kawarui bagiane apa ribhu apa batine jus bainahuma ing dalem antarane karone malik lan amil. Wa yujbaru lan den tambahi apa al khusranu apa wa yujbaru lan den tambeli apa al khusru apa rugine biribhin kelawan batine. Kot nama kang temen-temen cukul, kang temen-temen tumbuh apa ribuhu. Wayam liku lan miliki sopo al amilu. Jangan dulu deh, ini dulu wes. Ada yang namanya kirot atau bagi hasil. Kalau di diskursus kirot ya, kirot secara umum di kitab muamalat itu kirot hanya berlaku bagi kerjasama jual beli ya, kerjasama jual beli. Ada 2 orang yang akan bermain dalam akad kirot. Yang pertama adalah malik, yang kedua adalah amil.
Malik itu apa? Malik itu orang yang punya modal. Kalau amil itu pekerjanya. Wis, saya ngomong ke Yis, Yis ini saya punya modal segini. Coba sampean bisnis misalnya apa? Sampean jualan apa namanya? Jualan kitab dengan modal segini, nanti labanya kita bagi dua. Nah, itu namanya kirot. Nah, itu namanya kirot. Tapi kirot ini dikatakan sah jika memang misalnya harus dengan persetujuan si Malik. Jadi jualan apa ya gitu ya. Jualan apa itu harus dengan persetujuan si Malik. Tapi si Malik hanya sekedar menyetujui apa ini jualannya, bukan membuat rentetan klausul yang rumit sekali. Aslinya gak seperti itu. Kan kalau sekarang kan kayaknya rumit sekali kan gitu kan. Dan harus memakai mata uang ya, harus memakai mata uang baik itu emas dan perak ataupun kalau sekarang rupiah dan segala macam. Syaratnya juga bagi seorang malik atau pemilik modal itu memasrahkan tasarufnya sepenuhnya kepada si amil ya. Jadi gak boleh si malik ya, si pemilik modal mensyaratkan misalnya ini saya kasih modal misalnya 100 juta buat jual beli budak, buat bisnis, buat berdagang budak. Tapi sampean harus dagang gitu ya, misalnya sampean harus cari atau harus kulaan budak yang sekaligus sama ibunya. Nah, kan sulit sekali untuk menemukan sepaket kayak gini kan sulit sekali. Maksudnya karena ada batasan yang dilakukan oleh si malik kepada amil, maka kirot yang seperti ini atau kerjasama atau bagi hasil yang seperti ini itu dianggap tidak sah. Dan lagi sebuah kerjasama atau bagi hasil seperti ini itu tidak boleh dibatasi dengan tempo waktu. Yes, ini ada uang 100 juta buat misalnya sampean buat dagang kitab. Nanti selama 1 bulan kita bagi hasilnya. Ya, gak boleh dibatasi sama waktu. Kenapa? Karena adanya untung dan rugi, habis modal atau tampaknya keberhasilan itu tidak bisa dikaitkan dengan adanya waktu. Nah, bisa jadi lakunya cepat, bisa jadi lakunya lama. Lah, kalau membatasi kayak gitu, membatasi waktu atau membatasi amal, maka batal. Serta sebelum melakukan adanya kerjasama bagi hasil ini, prosentasenya harus ditentukan dulu. Maklumah juz'in harus ditentukan dulu. Nanti misalnya Yis ini ada uang buat bisnis jual beli kitab, nanti dari hasil penjualan ini nanti saya 60%, kamu 40%, atau terserah kebalik gak apa-apa, 50% juga gak apa-apa. Pokoknya jelas ya. Kalau sekarang kan kadang-kadang ini yang jadi kayak misalnya kemitraan atau franchise dan segala macam itu kebanyakan pokoknya setiap bulan sampean harus store 300.000 ke saya. Entah kamu itu bati gak bati ini piro apa gak bati blas, pokoknya 1 bulan sampean harus store ke saya. Lah kayak gini tuh gak sah ya, karena gak ada maklumah juz'in, gak ada persentase pasti yang pada akhirnya akan dibagi ya gitu. Jadi harus ada ya, lek rugi ya wis rugine ditanggung berdua, lek misalnya bati ya wis batine ditanggung berdua. Kalau yang sekarang kebanyakan ya wis nanti 1 bulan sampean harus storan minimal 1 juta ke saya gitu ya. Padahal misalnya bisnisnya dalam keadaan rugi gitu ya, atau bisnisnya masa labanya tidak mencapai
1 juta. Nah, itu kan nanti repot. Nah, oleh karena itu makanya hal-hal seperti itu atau kerjasama bagi hasil seperti itu hukumnya tidak sah. Wa yujbarul khusru biribhin qad nama, dan untuk penghitungan rugi dan untungnya itu untungnya nanti menutupi kerugian. Wis wa yamlikul aminu ribha hissatih bil fashi wan nududi qabla kismati. Wa yamliku lan miliki sapa al amilu sapa wong sing ngamal ribha hissatih ing untunge bagiane si amil bil fashi kelawan kefase akad kirot wan nududi lan dadi mata uange ya, dadi mata uange apa berarti dadi mata uange hasile kirot ngono ya, qabla kismatih ing dalem sadurunge dibagi apa ikilah ribah gitu ya. Wis, jadi kapan seorang amil itu dapat mendapatkan hasil dari kerja kerja sama ini ya, syaratnya itu ada 2. Yang pertama akadnya sudah selesai gitu ya, akadnya sudah selesai dan harta benda atau hasil yang ada di penjualan itu sudah berupa nukut semua, sudah berupa mata uang semua. Misalnya kerjasama penjualan kitab tadi sampai kitabnya ludes misalnya itu ya, sampai kitabnya ludes itu ternyata ada jarak 1 bulan gitu ya, ada jarak 1 bulan. Setelah 1 bulan Kois ngomong ke aku, Mas ini sudah selesai semua. Oh ya wis, karena kita kesepakatannya 60% 40%, dengan ini saya akhiri kerjasama kita. Harus ada sigot kayak gitu ya. Saya akhiri kerjasama saya sama kamu, berarti sudah memenuhi pertama fase ya. Dan kebetulan karena misalnya di Indonesia mata uangnya cuma 1, ya wis berarti cuman pakai ya wis berarti hasilnya emang sudah jadi nukut atau sudah jadi mata uang. Karena sudah jadi mata uang dan sudah ada sigot untuk mengakhiri kerjasama, ya wis Kois berhak atas 40% yang dijanjikan di akad yang pertama tadi. Itu syaratnya. Lek misalnya di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah kayak sing aku ini memiliki hak 40% di uang ini ya, saya sedang butuh tapi ini kerjasama belum berakhir, saya pakai dulu lah kayak gitu gak boleh ya, kayak gitu gak boleh. Atau misalnya ada orang yang beli beli kitabnya gak pakai uang ya, beli kitabnya pakai beras atau beli kitabnya pakai gandum ya gitu ya. Terus Kois di tengah-tengah lagi membutuhkan gandum atau lagi membutuhkan beras. Wah, ini kan hitung-hitung saya punya hak 40% dari hasil kerjasama ini. Ya wes, ini saya pakai dulu gitu loh. Ini saya bawa dulu gandumnya atau berasnya. Nah, itu gak boleh karena gandum dan berasnya belum berupa nukut. Wes. Babul musakoti utawi iki kubab musakoh. Musakoh itu secara gampangnya hak untuk bukan hak ya, akad untuk menyirami kebun gitu ya, kerjasama untuk menyirami kebun anggur atau kurma gitu. Sohat sah apa musakoh ala asjari nakhlin ing atase pira-pira tumbuhan pohon kurma au inabin utawa anggur. Idwu kitat ing dalem nalikane den wektu-wektu apa musaqqah bimuddatin kelawan mangsa fiha ing dalem ghalaba kang nglendeh fiha ing dalem muddah apa tahsilu raihi apa hasil panene kok pakai hi ya gak apa-apa ya, aslinya nahl atau inap gitu ya. Hasil panene nahl atau inap bijus in kelawan perkara ulima kang den
weruhi ya kang den keweruhi apa jus min samarin saking woh-wohan li amilin kedue wong sing ngamal. Wa innama alaihi lan angin pastine iku tetep ing atase amil akmalun utahe pira-pira amalan tazidu kang nambahi apa akmal fi samari ing dalem wohe. Wa malikun lan iku tetep ing atase malik wa malikun lan utahi wong sing duwe kebun yahfadzu iku ngreksa sapa malik aslan ing dalem pohon asal aslan ing dalem asale kasajari kaya pohone. Wis. Musaqah ya, musaqah itu adalah kerjasama ketika memang ada seseorang memiliki kebun kurma atau kebun anggur dan ingin mengajak seseorang untuk menyirami atau merawat kebunnya. Ya, jadi saya punya 1 hektar kebun anggur gitu ya atau kebun kurma. Kemudian saya ngomong ke Kois, "Is, ayo akad musaqah ya. Saya kepengen akad musaqah sama kamu. Kamu nanti menyirami kebun saya, merawat anggur saya atau merawat kurma saya, dan nanti hasil panennya gitu ya, hasil panennya saya kasih kamu 60% atau 40% dari hasil panen gitu ya." Dan lagi musaqah ini harus dibatasi dengan adanya waktu, yang mana waktu ini merupakan waktu maksimal atau waktu minimal panen. Misalnya kurma itu panennya 3 bulan misalnya ya, atau 4 bulan ya wis kerja sama saya sama Kois itu hanya ada 4 bulan ya, hanya ada 4 bulan dengan janjian Kois memiliki 40% dari hasil panen. Tugas-tugasnya Kois apa saja? Tugas-tugasnya Kois adalah melakukan sesuatu yang bisa memaksimalkan hasil panen. Ya kayak memberi pupuk, ya merawatnya dari hama gitu, menyiraminya dan segala macam. Sedangkan tugas saya sebagai pemilik kebun adalah menjaga, maksudnya ya menjaga keadaan pohonnya. Misalnya kalau misalnya kebunnya itu butuh pagar agar tidak diserang hama ya wis tugas saya untuk mageri, kudu tugase Kois ngono lho. Misale tumbuhannya atau kebunnya membutuhkan aliran irigasi yang bagus ya wis saya tugasnya untuk membangun lintasan irigasinya. Untuk pengairannya Kois, tapi untuk membangun atau memfasilitasi pengairannya itu tugas saya. Itu yang maksudnya wa malikun yahfadu aslan kasajar. Ijaratul ardi bi ba'di ma dhahar min raiha anhunaha khairul bashar. Ijaratul ardi utawi nyewohno bumi bi ba'di ma kelawan sebagiane perkara, maksude ya bi ba'di ma gak wis diartikan kayak gitu, bi ba'di ma kelawan sebagiane perkara dhahara kang dohir apa ma min raiha saking hasile atau panene art anhu saking naha ngono berarti ya. Naha iku nyegah sapa khairul basyari, sapa bagus-bagusnya menungso, maksudnya Nabi Muhammad, anhu saking ikilah praktek ya, anhu saking ikilah praktek. Selain adanya musaqah juga ada yang namanya mukhabarah atau muzaraah ya. Mukhabarah atau muzaraah ya, praktek kayak kan harusnya samain ada iskal, Mas ini yang diperbolehkan apa cuman kebun kurma dan kebun anggur saja. Kalau di teks asalnya emang iya ya. Malahan kalau bijinya itu bukan atau kebunnya bukan kebun kurma dan kebun anggur itu gak boleh. Kayak ijaratul ardi bi ba'di ma dhahara min raiha. Menyewakan sepetak tanah ya, menyewakan sepetak tanah
dengan pada akhirnya akan dibayar dengan sebagian hasil panen gitu ya. Misalnya saya punya ladang atau sawah yang tidak digarap ya, mari tiba-tiba si Kois ngomong, "Mas, ini sawahnya saya sewa, saya mau nandur padi, saya mau menanam padi di sini, nanti 40%-nya saya kasihkan ke sampean." Nah, yang seperti ini ya, yang seperti ini itu dilarang sama Nabi. Baik pada akhirnya biji padinya itu berasal dari koi sendiri atau dari saya. Nah, itu dilarang. Tapi ini kan banyak ya berlaku di masyarakat kan ya. Banyak berlaku di masyarakat. Tapi sebagian ulama ada yang memperbolehkan ya. Ada yang memperbolehkan. Jadi ya aslinya wis ketika misalnya ada ulama yang memperbolehkan hasil-hasil kayak gitu ya, iya kan ya, ada yang atau petani-petani yang nggak punya ladang sendiri itu kan biasanya kan nyewa kan gitu ya. Jadi ini kalau di sarahnya waqad jarat al adah bil muamalah bil mukhabarah wal muzaraah fil jihatil yamaniyah di daerah Yaman min ghairi nakir bal yata'atoha al ulama, bahkan ulama juga ada yang melakukan itu wa ahli dayanat. Ya lek ngene ya opo, dan kalau seperti ini bagi orang yang tahu ada ulama yang melakukan kayak gitu maka gak apa-apa. Misalnya orang Indonesia ada tahu bahwa ulama itu ada yang memperbolehkan atau ulama ada yang melakukan ini juga, maka baginya taklidun, boleh untuk taklid ke ulama ini. Tapi untuk orang-orang yang nggak tahu maka sama saja dia mencocoki amalan-amalan orang-orang yang tahu. Jadi wis aslinya tidak perlu dibuat tidak perlu diperdebatkan lagi kayak gitu, meskipun teksnya teksnya itu yang ngomong cuman Inab sama Zare, tapi yang berlaku ternyata gak itu juga. Ya, itu namanya hukumnya itu dinamis, gak apa-apa. Babul ijaroti utawi iki kubab ijarah. Syartuhuma berapa sudah? Ini ya karena minimal ini ya, kayak saya hitung-hitung minimal itu 25 atau 30 lah, kita genapkan 30, maksudnya karena masih banyak waktunya 30. Jadi setiap pertemuan kan saya kemarin targetnya 50 tuh setiap pertemuan, kayaknya mesti out of time, jadi saya perkecil jadi 30 atau 35. Ini nanti aman ngomong ya kalau sudah 30 atau 35, ini belum ya. Babul ijaroti utawi iki kubab kang nerangaken ijarah. Ijarah itu apa? Sewa menyewa ya. Sartuhuma utawi syarate wong sing ngelakoni akad atau mutaakiden ya, mutaakiden iku kabaiin iku kaya syarate wong sing adol wa mustari lan wong sing tinuku. Bisi gotin kelawan sigot min mujirin saking wong sing nyewa. No wa muktarin lan wong sing nyewa. Nah, sama syaratnya itu sama dengan orang yang jual beli, maksudnya yang mutlakut tasarruf gitu ya, orangnya dewasa dan sebagainya. Sihatuha utawi sae ijarah iku imma bi ujratin, ana kalane kelawan ujrah. Apa ujrah itu? Ujrah itu biaya sewa ya. Amma imma bi ujratin, ana kalane kelawan ujrah tura kang den tingali apa ujrah au ulimat utawa den ngerteni apa ujrah fi zimmati ladzi ing dalem tanggungane perkara tanggungane wong iktara kang nyewa sapa alladzi. Akad ijarah itu bisa sah kalau memang uang sewanya itu kelihatan gitu ya. Uang sewanya itu kelihatan atau diketahui. Ya, kayak misalnya saya mau nyewa rumahmu ini pakai uang 100 juta. Nah, di depan matanya Kois itu gak apa-apa. Atau dengan dhimmatil ladiktaro, atau dengan dhimmah. Jadi uangnya gak ada tapi saya menyebutkan sifat-sifatnya. Ya kayak ngomong, aku boleh nggak aku mau nyewa rumahmu 1 tahun 100 juta. Nah, aku ngomongi ujrohnya dengan sebuah sifat tapi nggak ada di sana, itu boleh-boleh aja. Fi zimmati alladzi iktara fi mahdi naf'in
mahdi naf'in ma'a ainin baqiyat maqduratat taslimi syar'an kuwimat fi mahdi naf'in ing dalem meligine manfaat ma'ainin ing dalem semertane kahanan baqiyat kang tetep apa ain maqduratat taslimi tur maqdurata ya kok lisairul maharma syar'i kan ya. Makdurata berarti hale ya. Makdurata taslimi hale den mampui apa nyerahno ngono, hale den mampui penyerahane ngono. Hale den mampui penyerahane syar'an ing dalam syarae kuwi mad den aji kerta apa syarak. Kuwi mad den aji kerta apa manfaah ya, kuwi mad den aji kerta apa manfaat. Lah tujuannya untuk menyewa ya, tujuannya untuk menyewa adalah untuk diambil manfaatnya ya, bukan diambil ainnya. Jadi sampean ketika misalnya sampean menyewa sebuah kebun ya gitu ya. Sampean menyewa sebuah kebun untuk apa kayak untuk pesta pernikahan atau segala macam, sampean mau menyewa kebun itu. Ya wes sampean itu memiliki hak untuk menempati kebun itu saja. Kok misalnya ada jeruk ya, misalnya ada apel di dalam kebun itu gak boleh diambil karena tujuannya menyewa hanya untuk menikmati manfaatnya saja tanpa mengurangi ainnya, tanpa mengurangi bendanya. Lah ana kebun jeruk ya gak oleh diapek jeruke. Jenenge akad sewa menyewa. Nah, makduratat taslimi serta bisa diserah terimakan, maksudnya pemindahan hak kemanfaatan ini pada akhirnya bisa berlaku. Nah, dan adanya kemanfaatan ini itu diiktibar oleh syarak, diiktibar dapat diuangkan menurut syarak. Maksudnya misalnya ya sampean menyewa orang untuk mengatakan saya ganteng selama 1 detik ya. Itu kan gak bisa diuangkan kan gitu kan. Manfaat berupa menyewa orang untuk mengatakan saya ganteng kan gak bisa diuangkan. Nah, yang bisa diuangkan salah satunya kayak misalnya saya menyewa orang untuk menjahit. Pekerjaan menjahit memang bisa untuk diuangkan. Nah, kayak gitu. Manfaat secara syarak ya, manfaat secara syarak yang dapat diuangkan. Ingat ya, ada kata-kata syarak. Oleh karena itu misalnya menyewa perempuan untuk dibawa ke nikahannya teman itu gak sesuai syarak ya, maka gak boleh ya, kayak gitu-gitu itu gak boleh. Wis in kudirat lamuno den kadari ya, in kudirat lamuno den kadari apa ijarah bimuddatin kelawan atau sah mau ngono ya, berarti iki dari goyah apa dari sah ya, yasihu tadi ya. In kudirat lamuno den kadari apa ijarah bimuddatin kelawan mongso au amalin utawa amal kot uli makang temen-temen den ngerteni apa muddah lan amal. Wa jam ada wa abtil lan batalno sapa sira jam adzainin ing kumpule karone muddatin au amalin makdur. Ya, jadi maksudnya kayak gini. Proses ijarah itu harus ada tendensi baik waktu ataupun amalnya. Jadi kayak saya misalnya membatasi ijarah dengan menggunakan mudah saja. Saya menyewa rumah selama 1 tahun. Nah, ini sah karena ada batasan mudahnya, ya, atau batasan amalnya. Saya menyewa penjahit untuk menjahit baju. Amalnya penjahit berarti menjahit baju. Ini sah-sah saja. Tapi kalau digabung ini bisa jadi gak sah. Kayak misalnya kebetulan ini gak datang ini Daniel ini.
Oh ada. Oh. Ini apa namanya? Kois penjahit. Aku ngomong ke Kois, "Is, ini kalau digabung ya, kalau digabung nggak sah. Is, aku punya kain ini ya. Saya punya kain. Saya mau menyewamu untuk menjahitkan kain ini menjadi baju selama 2 hari." Ya, sudah dikasih mudah, dikasih amal. Ya, sudah dikasih mudah, dikasih amal. Kayak ini itu ihtimal gak sah. Ya, ketika memang ihtimal gak sah ketika memang waktu yang ditentukan ya, waktu yang ditentukan itu tidak sesuai standar kayak ya standar yang dapat yang pekerjaan itu bisa selesai dengan hanya dengan 2 batasan tadi. Ya, misalnya memang apa namanya? Lama menjahit satu apa namanya satu setel baju itu 1 hari 1 malam. Lek aku ngei apa namanya waktu 2 hari yo aslinya gak popo, pokoknya kondisinya guys mampu untuk itu, atau misalnya lagi gak rame dan sebagainya macem. Tapi lek misalnya adanya pembatasan ini malah mengganggu jalannya pekerjaan kayak yang bisa mengurangi prosentase kemungkinan pekerjaannya selesai, maka hal ini atau ijarah seperti ini itu dianggap batal. Tajuzu wenang opo ijarah bil hululi kelawan saknalika atau kontan wat takjili lan tempo. Boleh bayar di depan ataupun bayarnya nyicil pas selesai, gak apa-apa. Wa mutlakul ajri lan utawi mutlake nyewa iku alat takjili iku ing atase kontan. Ya, jadi lek misale ngomong saya sewa rumah ini dengan 300.000 dibayar kontan, itu boleh. Ya, atau saya menyewa rumah ini dibayar dibayar takjil atau tempo dengan tempo, itu boleh. Tapi lek gak menyebutkan kontan atau tempo, maka akadnya langsung terjadi secara otomatis dengan kontan. Maka sampean harus bayar di depan. Saya mau nyewa rumah ini. Oh iya. Wis, berarti harus bayar di depan. Tabtulu batal apa ijara itat lafu ing dalem nalikane rusak apa ainun apa kahanan mujarotun kang den sewa. La akidun duduk ing dalem nalikan asline la tatlufu ya, la iztatlafu akidun duduk krana ya duduk ing dalem nalikane rusak sapa akidun sapa wong sing nyewakno. Lakin bigos wis titik dulu. Ijarah itu bisa batal ketika memang barang yang disewakan itu rusak ya. Barang yang disewakan itu rusak, misalnya nyewa rumah nyewa rumahnya 1 bulan, kok dapat 15 hari ada gempa, rumahnya rusak, ya wis berarti akad sewa menyewanya batal. Kemudian tidak karena matinya si penyewa atau orang yang menyewakan, tidak karena matinya orang yang menyewakan. Misalnya ada orang ngontrak, itu sewa menyewa ya berarti ya. Ada orang ngontrak rumah kepada Kois, Daniel ngontrak neng Kois ya. Mari ngono Kois di tengah-tengah masa kontrakan atau penyewaan meninggal dunia. Apakah berarti nanti akadnya batal? Tidak ya, terus akadnya Daniel itu terus nanti untuk urusan sewa dan sebagainya macam diurusi sama ahli warisnya. Wis. Lek misale barangnya digosop piye ya, lakin bigosbin tetapi ne kelawan gosop khayyara ngongkon milih ngono ya, ngongkon milih sapa syarek itu maksudnya syariat ngono ya, sapa syarek hu ing faskhul akdi atau ini ya hu ing meneruskan akad atau tidak. Misale di tengah-tengah gitu ya,
di tengah-tengah adanya penyewaan, misalnya nyewa sepeda motor atau nyewa buku gitu ya, nyewa buku, Kois nyewa buku, di tengah-tengah bukunya digosop, nah gitu ya, di tengah-tengah bukunya digosop, si Kois ini bisa menentukan atau memilih untuk meneruskan akad sewa menyewa ini ataupun tidak, gak menjadi batal seketika ataupun lanjut seketika, enggak, tetap bisa dipilih. Wis. Wasyartu fi ijaratin fi dhimami taslimuha fi majlisin kasalami. Wasyartu utawi syarate fi ijaratin ing dalem ijarah, ing dalem sewa menyewa, fi dhimmati ing dalem tanggungan, iku taslimuha iku taslim ini kayaknya oh ya, taslimuha iku isone nyerahnone ngono, iku isone nyerahnone ainun mustajarah gitu berarti ya. Ainun mustajarah fi majlisin ing dalam majlis kasalami kaya salam ya. Wis. Ijarah itu juga ada yang ijarah fi dhimmah. Maksudnya ya apa? Ijarah fi dhimmah itu kayak salam, kayak akad pesanan misalnya. Jadi saya Kois punya bisnis rental mobil gitu ya. Terus aku ngomong ke Koisis, ini saya punya uang 250 atau 500 ribu, saya mau nyewa mobilmu gitu ya. Gak disyaratkan sama saya mobil yang kayak apa, ini yang kayak apa, ini yang kayak apa. Kois posisinya ngomong-ngomongan sama saya gak sedang di rumahnya atau gak sedang di kantornya. Berarti kan saya sudah memberikan ujroh ke si Kois. Jadi Kois kebebanan untuk ya memiliki dhimmah, memiliki tanggungan untuk mendatangkan mobil ke saya gitu ya, mendatangkan sebuah mobil ke saya. Itu namanya taslimuha fi majlisin kasalami ya. Wis. Wayat manulan nanggung ya, wayat manulan nanggung atau nempoi sapa al ajiru sapa wong sing den sewa ngono ya, wong sing den sewa bil udwani kelawan pepeko. Wayaduhu utawi tangane ajir fiha ing dalem ikilah ijarah iku yaduk timani iku yadul amanah. Saya sudah jelaskan kemarin apa bedanya yadul amanah sama yadud doman. Yadul amanah itu kebanyakan didapatkan oleh akad yang sah, akad yang halal. Kalau yadud doman itu yang haram. Ijarah akad yang halal apa haram? Halal. Karena itu maka yadulnya yadul amanah. Kekuasaannya itu kekuasaan berdasarkan amanah. Wis, karena kekuasaan pada amanah, misalnya barang yang disewa itu rusak ya dengan pemakaian normal tanpa sembrono dan segala macam, maka orang yang menyewa ini secara secara fikih tidak wajib mengganti barangnya. Wis. Menggunakan sepeda des ya secara normal mari ngono misale kempos dhewe atau segala macem pokoknya rusak ya gak wajib nempui karena hanya sekedar karena yadulnya yadul amanah. Misale dengan sembrono maka harus menggantinya. Misalnya saya menyewa Kois untuk untuk membuat baju tadi. Ini ada kain buatkan baju saya kayak gini. Kok pada akhirnya rusak, jebol dan segala macam. Misalnya jebolnya rusaknya karena keteledoran Kois, maka Kois harus mengganti baju saya. Ya, mengganti baju saya. Misalnya enggak, karena misalnya karena apa kayak dan segala macam atas unsur ketidaksengajaan dan sebagainya, maka Kois gak wajib untuk mengganti. Tapi yadul amanah atau tidak itu kayaknya tidak berlaku di masyarakat ya. Ya. Jadi kayak
ya wis karena kamu menyewa ini baik itu sengaja atau tidak, kok pas di tangan kamu itu rusak kamu harus mengganti ya. Ya ya gimana lagi ya, itu berlaku di masyarakat. Wis wal ardu lan utawi bumi in ajaro ing dalem nalikane nyewa gitu ya, in ajaro habimat amin au ghairihi sohat. In ajaro ing dalem nalikane nyewa sapa wong ha ing arat bimat amin kelawan panganan au ghairihi utawa liyane panganan sohat moko sah apa ijarah walau fi dzimami lan senajan ing dalem tanggungan. Adanya bumi apa kalau ada sebidang tanah mau disewakan kok apa namanya ujrohnya ya, kok ujrohnya atau biaya sewahnya pakai makanan atau selain makanan, maka sah-sah saja. Wis la syarti juz'in ulima min raihi li zari'in walau bi qadrin syib'ihi. La syarti juz'in ora nyaratno bagian ulima kang den ngertikno apa juz min raihi saking hasil panene wong lizariin kedue wong sing lizariin ya kedue wong sing nandur tanaman ngono insyaallah ya, kedue wong sing nandur tanaman walau bi qadri sib'ihi senajan kelawan kadare ya, senajan kelawan kadare sakwareke zarek gitu. Nah, jadi misalnya ya, misalnya tadi sudah ada kalau misalnya menyewa lahan itu nggak apa-apa kalau dibayar pakai makanan atau selain makanan. Pokoknya ya, pokoknya bukan bagian dari hasil panen. Karena kalau bagian dari hasil panen sama kayak tadi mukhobaroh atau muzaroah. Lah, lek misale gak termasuk hasil panen maka gak apa-apa. Wis. Tapi tadi ini ya mukhobaroh sama muzaroah khilaf ya, wis. Ataupun misalnya membayarnya pakai ukuran sakwarge ngono ya. Aku menyewa Kois atau menyewa Daniel untuk misalnya menggarap sawah atau ngapain gitu ya. Nil kan tak sewa ngene. Oh yes, terus iki Mas apa upaya apa ujrohnya apa Mas? Wis lah, wis tenang wis, warak wis kon nek melok aku wis warak. Lah, adanya kata-kata seperti itu ya, itu tidak sah dalam akad ijarah. Karena maklum gak maklum apa ujrohnya gak maklum. Pokoknya warak wis ngono. Biasanya kan gitu kan, ada ayo wis melok nanti. Wis pokoknya melok aku warak ngono. Tiba-tiba dikongkon ngene atau disuruh atau apa dia menyuruh orang dalam tanda kutip berarti menyewa dan balasannya atau ujrohnya ya kayak gitu, tidak pasti. Nah, itu tidak diperbolehkan. Babul ju'alati utawi iki kubab ju'alah oleh ji'alah oleh. Sihatuha utawi sae ju'alah iku min mutlakit tasarrufi saking wong sing mutlak tasarrufi. Bisi goten kelawan sigot. Wahia utawi ju'alah iku bi ayasrito kelawan yento nyaratno ndi kok gak ono bi ayasrita sapa malik ya, sapa malik bi ayasrita kelawan yanto nyaratno sapa malik firudu diabikin ing dalem balekno budak sing kabur, ing dalem balekno budak sing kabur wamalan perkara qad syakala kang teman-teman nyerupai apa mahu ing rudu diabik bi ayasrita makluma qadrin ing perkara kang den keweruhi kadar atau kadar yang diketahui haza kang merkoleh hu ing makluma qadrin sapa man wong amila kang ngamal sapa man ing rudu diabikin au ma qad syakalah. Wis.
Ju'alah itu secara ini ya, secara bebas itu bisa diartikan seperti sayembara ya, akad sayembara. Kayak misalnya saya punya budak yang kabur gitu ya, punya budak kabur, terus saya ngomong ke Daniel, Nil, sampean kalau bisa menemukan budak saya, nanti sampean saya beri misalnya 1 juta, 2 juta gitu ya. Lah kayak gini ini diperbolehkan, akad kayak gini itu diperbolehkan. Nah, dengan syarat makluma qadrin dan ada sesuatu yang akan dikerjakan. Tapi wafaskuha lan utawi ngerusake ju'alah qabla tamamil amali ing dalem sadurunge sempurnane pekerjaan minja ilin saking wong sing gawe sayembara gitu ya, gawe sayembara iku alaihi tetep ing atase jail ajrul misli utawi upae misil, upae sepadane. Tapi kok misalnya di tengah-tengah aku tadi ngomong ke Daniel, Nil kalau kamu nemu budakku kamu tak kasih 2 juta. Daniel wis kerja 2 dino 3 dino gak nemu-nemu. Terus aku ngomong, wis Nil batal Nil, ngono ya. Wis Nil batal, kok aku membatalkan, maka aku wajib mengeluarkan ujroh misil bagi Daniel. Ujroh misil itu apa? Upah standar bagi orang yang bekerja. Misalnya Daniel kemarin kerjanya 3 hari full ya, 24 jam kali 3 hari ya, berarti berapa standarnya orang 3 hari bekerja gitu loh. Misalnya 1 harinya 100.000 ya wes, saya harus ngasih Daniel 300.000 gitu. Sekali lagi, Babu Ihyail ini udah 30 atau 35 apa belum? Sudah. Belum apa sudah? Maksudnya iki ya jujur-jujuran ae, lek gorong ya gorong, lek wis ya atau sepisan ae lah. Sabab maneh. Babu Ihyail mawati utawi iki kubab kang nerangaken ngurip-nguripi bumi mati. Ya. Jadi dulu itu kan enak ya, bumi itu masih belum ada sertifikatnya gitu ya. Bumi itu masih belum ada sertifikatnya, makanya ada Ihyaul Mawat ya. Makanya ada Ihyaul Mawat. Kalau sekarang kayaknya Ihyaul Mawat gak berlaku kecuali sampean menjajah planet baru ya. Ya, menjajah planet baru itu. Sampean bisa Ihyaul Mawat. Oh, ini 1 Mars punya saya gitu. Wes, ya juzu wenang ya, ihyama ya. Apa faile? Ya juzu wenang lil muslimi kedue wong sing Islam apa ihyama, apa ngurip-ngurip perkara qadara kang den kuasani apa ma illa limilki muslimin ing dalem nalikane ora ana iku gitu ya, berarti ya ing dalem nalikane ora ana iku kedue wong muslim bihi kelawan ma apa asarun apa labet. Kita boleh untuk menghidupkan bumi mati selagi bumi yang akan kita hidupkan itu, bumi yang akan kita akuisisi itu tidak ada tanda-tanda kepemilikan orang muslim lain. Prosesnya kayak apa? Bima kelawan perkara ya yu'addu kang den wilang-wilang. Bima kelawan perkara yu'addu kang den wilang-wilang apa ma li ihya'i imaratin karena ngurip-nguripi rame-rame ya. Yahtalifu kang dadi beda-beda apa al hukmu apa hukume ihya bihas bima kelawan milang-milang perkara kasada kang nejo sapa wong ing ma. Ihyaul Mawat itu apa? Pakai announcement, pakai pengumuman pakai apa? Ya, enggak harus gitu. Pokoknya ada bumi mati kok sampean kerjakan, berarti itu sampean udah melakukan Ihyaul Mawat.
Misale sampean mau membuat ladang ya wis dengan dicangkuli, ada bumi kosong, ada lahan kosong, kok sampean nyangkul-nyangkul di situ, ya wis ini berarti termasuk ihyaul mawat. Oleh karena itu proses ihyaul mawat itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Lek misalnya kate digawe peternakan ya wis berarti bangun omah. Lek kate digawe bangun apa buat kebun ya wis berarti dengan adanya proses bajak apa tanah atau segala macam itu gak apa-apa, itu kayak gitu caranya, itu kayak gitu wis. Wa malikul bi'ri utawi wong sing anduweni sumur awil aini utawa mata air badala iku maringno atau ngewehno sapa malikul bi'ri awil aini alal ma ing perkara ngono ya, ma ing banyu berarti ya, ma ing banyu fadola kang luweh apa ma alal mawasi ing atase apa alal mawasi ing atase hewan-hewan. Lazurui duduk gogo, duduk tumbuhan-tumbuhan. Orang yang punya sumur atau orang yang punya mata air, sekiranya airnya itu sudah cukup untuknya, untuk keluarganya, untuk ternaknya dan masih turah dek sik lebih, maka dia itu diwajibkan kalau memang ada yang butuh ya. Kalau misalnya tetangganya sampean yang punya hewan, punya kambing kok butuh ya, kok butuh minum kambingnya, ya wis sampean wajib untuk memberi makan ya, memberi minum kepada hewan ternak tetangganya. Lazurui duduk kelawan zuru. Lek misale untuk pengairan tok ya, pengairan sawah misale si tonggone duwe sawah terus sampean duwe mata air terus kepengin njaluk mata air sampean gak wajib sampean gelem ya, gak wajib sampean gelem. Kenapa? Kalau di sarahnya dijelaskan karena mawasi itu punya ruh ya, mawasi itu punya ruh dan zuru itu tidak. Memelihara ruh itu lebih diutamakan gitu, memelihara ruh lebih diutamakan wis. Wal ma'dini berarti wa malikul ma'dini ya, wa malikul wal ma'dini lan berarti apa? Wong sing duwe tambang ngono ya, wong sing duwe tambang adzahiri kang pertelo fahuwa utawi al ma'din adzahir iku al khariju iku sing metu apa jauharuhu apa dzatiyae ya, hasil buminya gitu ya, dzatiyae gitu. Bukan permata saja, ada orang punya tambang kok tambangnya tambang dohir. Tambang dohir itu tambang yang hasil tambangnya itu bisa didapatkan dengan mudah tanpa penggalian, tanpa usaha payah. Ya tapi ada penggalian tapi gak seberapa gitu. Bahwa maka utawi ma'dini dzahir iku al khariju iku perkara tambang sing ngetokno sing metu apa al jauharuhu apa iki berarti. Zatiyai gitu ya, zatiyai makdan ya. Min ghairi ma saking tanpa perkara yu alaju kang ya, ini usaha keras, ini bisa dikatakan usaha keras atau usaha keras sapa wong ing ma ya, dengan tanpa usaha keras itu sudah tambangnya itu sudah ada di atas apa, hasil-hasil tambangnya sudah ada di atas di permukaan, jadi nggak usah ngebor, nggak usah nyangkul dan segala macam. Orang kayak gitu itu ini kan nifti ya, kan nifti koyok minyak bumi wal kibriti lan belerang sumal kori nulitar ter atau apa aspal ya, insya Allah aspal ini sumal kori nuli aspal. Orang yang punya tambang kayak gitu kok misalnya hasil tambangnya melebihi kebutuhannya, kok ada orang yang membutuhkan, maka ini ya, maka dikasih juga ya, maka dikasih juga. Oh iya apa namanya, ini lebih wis minyak tanah, ini lebih juga buat bisnis, lebih juga ya wis dikasih gak apa-apa. Wasakiti zurui lan tapi ini pakai atof tapi hasil hukumnya beda ya, gimana ya, ya gak apa-apa wis. Wasakiti zurui lan wong sing apa, wong sing asline iki anu maknane wong sing munguti ngono ya, wong sing munguti
gaga sing lugur ngono ya. Tumbuhan sing lugur wasimari lan buah-buahan. Jadi misalnya apa? Ada orang gitu ya, ada orang yang apa bahasanya ngasak ya berarti ya. Ya, berarti ada orang yang misalnya saya punya kebun gitu ya, saya punya kebun anggur atau saya punya sawah ya, sawah banyak pas panen ya, pas sawahnya panen kan itu ada tuh apa yang berguguran atau jeruk-jeruk yang berguguran, terus padi-padi yang berguguran yang pada akhirnya saya tidak hiraukan dan saya tinggal gitu ya, saya tidak hiraukan dan saya tinggal, berarti kan kayaknya itu saya wis gak mau sama padi-padi yang berguguran atau buah-buahan hasil panen yang berguguran, wis kan gak tak anggap ini halal untuk diambil ya, ini halal untuk diambil. Nah kayak gini itu halal untuk diambil. Dan bagi orang yang menemukan pertama kali gitu ya, itu ini boleh untuk melarang nggak sih Aimas kutu terus. Oh ayat roko an-nasr batan kama anna malik al-bi'ri wasmil al-ma'dini dhahir kadzalik lakin nasabik ila sakitiz zuru wasimari la yajibu alaihi badluma ma'an. Tapi kalau yang ini misalnya saking banyaknya tumbuhan atau apa buah yang berguguran, terus saya ada misalnya apa Daniel ya teko untuk ngambil untuk mulung ini sebanyak mungkin gitu ya, untuk mulung ini sebanyak mungkin. Karena hasil pulungannya banyak, diperkirakan ini lebih dari apa namanya, lebih dari kebutuhannya, terus ada orang yang minta gitu ya, Daniel gak wajib ngasih ya, makanya saya bingung kok ini pakai wau tapi hasil hukumnya beda gitu loh kan. Yang atas-atas itu kan kalau ada hasil lebih ya wes dikasih gak apa-apa gitu kan. Kalau ini kalau ada hasil lebih, kalau ada yang minta Daniel tolak gak apa-apa wes ya. Babul wakfi wallahu a'lam ya rabbana. Wastullana laurati wa aminir raati wa fil walidina Rabbi wal ihwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah suhba wal muslimina ajma amina rabbi yasma fadla wa juda manna minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli Adal habdi wa alihi wa sahbihi data tasisu bi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi hadid